Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Baiklah, dari video pembelajaran mahasiswa Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah dari kelompok 7 1H PGSD, materi yang berjudul unsur-unsur komponen dan faktor pendidikan yang disusun oleh dengan saya Nurul Afla NPM 211434049 dan teman saya yang bernama Alza-Delia NPM 211434162. Baiklah, langsung saja kita ke materi pertama. Pengertian pendidikan. Apa sih pengertian pendidikan? Pendidikan berasal dari kata educare dalam bahasa Latin, memiliki konotasi melatih dan menjinakkan. Jadi, pendidikan merupakan suatu proses membantu menumbuhkan, mengembangkan potensi diri, mendewasakan. Educare, pendidikan dipandang sebagai proses pembimbingan di mana terdapat yang memimpin dan yang dipimpin. Dan materi yang kedua itu unsur-unsur pendidikan. Apa saja sih unsur-unsur pendidikan? Unsur-unsur pendidikan yang pertama, peserta didik. Peserta didik berstatus sebagai subjek didik. Pandangan modern cenderung menyebutkan demikian oleh karena peserta didik adalah subjek atau pribadi yang otonom yang ingin diakui keberadaannya. Yang kedua, pendidik. Pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik. Yang ketiga, interaksi edukatif antara pendidik dan peserta didik. Apa sih interaksi edukatif? Interaksi edukatif pada dasarnya adalah komunikasi timbal balik antara peserta didik dengan pendidik yang terarah pada tujuan pendidikan. Yang keempat itu materi atau isi pendidikan. Dalam sistem pendidikan persekolahan, materi telah diramu dalam kurikulum yang akan disajikan sebagai sarana pencapaian tujuan. Materi ini meliputi materi inti maupun muatan lokal. Yang kelima, konteks yang mempengaruhi pendidikan. Konteks yang mempengaruhi pendidikan ada dua. Yang pertama, alat dan metode. Alat dan metode diartikan sebagai segala sesuatu yang dilakukan ataupun diadakan dengan sengaja untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, lingkungan. Pendidikan lingkungan. Pendidikan biasanya disebut dengan trik pusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Materi selanjutnya yaitu mengenai komponen pendidikan. Dalam kegiatan atau proses pendidikan terdapat komponen pendidikan yang dapat membentuk pola interaksi atau saling mempengaruhi satu sama lain. Yaitu yang pertama adalah tujuan. Tujuan merupakan komponen pendidikan yang merupakan komponen yang sangat penting dalam proses pendidikan itu sendiri. Yang kedua, pendidik. Menurut Arifin, pendidik adalah orang yang diberi amanah untuk tidak saja membuat perencanaan, melaksanakan pembelajaran, menilai, membimbing, tetapi juga melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Yang ketiga, peserta didik. Peserta didik merupakan manusia yang memiliki potensi dan mengalami perkembangan sejak dilahirkan sampai meninggal dunia. Yang keempat, media. Metode dan alat media pendidikan merupakan sesuatu yang digunakan oleh seorang pendidik untuk menjadi perantara dalam proses pembelajaran, sedangkan metode merupakan cara yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Yang kelima, materi pendidikan. Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai sebelumnya, guru harus menetapkan materi pendidikan yang akan dipelajari peserta didik dan materi tersebut harus yang relevan. Yang keenam, lingkungan. Wasti Sumanto mengemukakan bahwa lingkungan mencakup segala material dan stimuli di dalam dan di luar diri individu, baik yang bersifat fisiologis, psikologis, maupun sosial kultural. Dan materi yang berikutnya yaitu faktor-faktor pendidikan. Proses terwujudnya pendidikan dipengaruhi oleh banyak faktor, begitu pula dengan kesuksesan pendidikan itu sendiri. Adapun masing-masing faktor pendidikan sebagai berikut. Yang pertama adalah faktor tujuan. Faktor tujuan itu sebagai arah pendidikan, tujuan sebagai titik akhir, tujuan sebagai titik pangkal mencapai tujuan lain,
Dan yang terakhir, memberi nilai pada usaha yang dilakukan. Yang kedua, faktor peserta didik. Faktor peserta didik adalah orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Yang ketiga yaitu faktor alat pendidikan. Faktor ini adalah orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Peserta didik sebagai manusia yang belum dewasa merasa tergantung kepada pendidikannya. Dan yang keempat, faktor metode pendidikan. Metode adalah cara menyampaikan materi untuk mencapai tujuan pendidikan. Agar interaksi dapat berlangsung baik dan tercapai tujuan, maka dibutuhkan pemilihan materi pendidikan yang tepat. Perlu dipilih metode yang tepat pula. Dan yang terakhir yaitu faktor lingkungan. Faktor ini adalah yang meliputi kondisi dan alam dunia dengan cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku, pertumbuhan, dan perkembangan manusia.